Iya. What is this? Bambunya. Upset. Con gì ạ? Ủa, hỏi chớn. Saka 436 Điện Biên Phủ đúng không? Cảm ơn đúng không? Cảm ơn ra đến xe đúng không? Em biết không nhầm xin lỗi rồi. Khó khăn của mình. Barca cewek di Vietnam ada yang pakai crop top nggak bang? Hanya karena Barca cewek di Indonesia itu pakai crop top bukan berarti Barca cewek di seluruh dunia termasuk di Vietnam itu pakai crop top. Lagian di Vietnam Utara termasuk di Hanoi yang kemarin aku di sana itu kan lagi musim dingin. Iya, Vietnam di bagian utara itu memang ada 4 musim. Beda dengan Vietnam bagian selatan yang cuma punya 2 musim. Dan Hanoi itu lagi musim dingin. Sekalipun nggak bersalju tetap dingin. Seculture-culturenya Barca cewek di Hanoi kalau musim dingin nggak mungkin pakai crop top. Nyari penyakit apa? Udah asam lambung naik karena setiap hari harus kalibrasi robusta ditambah masuk angin karena pakai crop top. Emang di sana nggak ada tolak angin bang? Ada sebenarnya, cuman susah dapetnya. Bentar, bukan itu poinnya. Pokoknya musim dingin kayak gini, sekalipun ada crop top, penjualannya pasti menurun. Lebih laris di bawah kaki. Ngopi di Hanoi itu nggak enaknya adalah karena susah berkomunikasi. Mohon maaf, kopinya enak-enak, tapi cara ngobrolnya itu susah. Jadi ini kan aku lagi di Hanoi ya, dan katanya kopi di Hanoi itu enak-enak. Wajar, karena Vietnam itu kan pemasok kopi robusta terbesar di dunia. Kopinya enak. Vietnam Coffee, kopi legendaris yang mendunia itu, lahir di negara komunis satu ini. Jadi ngopi di Vietnam itu sudah setara dengan menentang kapitalisme. Cuma terlepas dari kopinya yang enak-enak, ngobrolnya itu loh yang nggak enak. Karena mayoritas di sini nggak bisa bahasa Inggris. Mohon maaf, bahasa Inggrisku itu jelek.
ketemu orang yang nggak bisa bahasa Inggris, jadinya bahasa isyarat. Kami jadinya lost in translation. Ngobrol harus ditambah dengan gestur tangan yang kadang membantu tapi lebih sering makin tambah bingung. Pas pesan kopi cuma bisa this one, this one, two. Dia bingung kayak laptop ngeheng. 4 item, bentar. Kok 4 sih? 3 dong, this one, this one, 2, 3 item dong. Menyerah akhirnya sama-sama pakai Google Translate. Dia dari Vietnam ke Inggris, aku dari Inggris ke Vietnam. Bentar, kenapa nggak langsung dari Vietnam ke Indonesia? Jauh-jauh ke Vietnam nyari kopi Indonesia. Kayak adalah akhirnya ya nyobain kopi-kopi yang full Robusta. Karena ya wajar, Vietnam kan pemasok Robusta terbesar di dunia. Tapi di coffee shop satu ini ternyata ada kopi-kopi Arabica dari Vietnam. Dan rasanya enak-enak. Sebagai gantinya aku kasih dia daftar kopi Indonesia yang harus dia coba. Secara pribadi aku rekomendasiin Petarangan. Personal banget karena Anggi yang proses kopi itu adalah temen kelasku semasa kuliah. Bentar, kayaknya next aku trip ke luar negeri harus bawa kopi Indonesia deh. Biar pas aku tanya, do you have Indonesian coffee? Dia jawab, sorry we don't have. Aku jawab balik, but I have. Coffee shop kalau di Belanda itu bukan tempat ngopi, tempat nge-fly. Namanya doang coffee shop, isinya asap semua itu. Jadi kalau kamu itu lagi di Belanda mau nyari kopi, jangan tersesat ke coffee shop. Carilah cafe. Nah, di cafe baru itu tempat ngopi beneran. Kok tahu banget bang? Pasti langganan ya? Heh, itu kata temenku, aku cuma dikasih tahu. Ditambah, aku belum pernah ke Belanda. Tapi kalau di Sapa Vietnam, kemarin ini aku nemu coffee shop yang mencurigakan. Nih, kok aku ragu ini tempat ngopi ya? Menu-menunya juga nggak umum buat coffee shop. Mana Americano, mana manual brew, mana dirty latte. Ditambah yang lebih parah, namanya coffee shop. Ada kata kopinya, gambar yang dipajang, kok malah logo Adidas? Kemungkinan besar ini coffee shop ala Belanda. Agak menyesatkan emang namanya coffee shop. Toko kopi yang dijual malah di daunan linting. Mungkin dulu yang ngide ngasih nama coffee shop itu mikir, alah sama-sama hasil bumi bos. Kopi dari tanaman, itu juga dari tanaman. Kopi punya daun, itu juga punya daun. Kopi mahal, itu juga mahal. Kopi bikin melek, itu bikin ngeblur. Sama-sama ada fans fanatiknya pula. Tapi kalau gitu konsepnya, harusnya sawit pun termasuk. Dan ya, real ada penikmat fanatik sawit.